Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidina al tahirina amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang musuh yang menghalangi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais mengatakan manusia di dunia ini mempunyai 4 musuh. Yang pertama ad-dunya, yang kedua nafsu, yang ketiga syaitonul jin, yang keempat syaitonul insi. Kita akan bahas tentang ini satu-satu, yaitu pertama ad-dunya. Dunia ini bersifat netral karena banyak sekali orang-orang solih kemudian tergelincir karena dunia, diperalat oleh dunia. Tapi di satu sisi yang lain, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihadlah kepada Allah, kamu berjihadlah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Jadi dunia ini sifatnya netral. Kalau kamu bisa menggunakan dunia, memperalat dunia untuk beribadah, berarti dunia itu menjadi wasilah kamu beribadah kepada Allah. Tapi kalau dunia ini memperalat kamu untuk menuruti kesenangan, untuk bermaksiat kepada Allah, berarti dunia ini menjadi musuh kamu. Tinggal orang itu bisa menggunakan dunia atau diperalat oleh dunia. Kemudian yang kedua, nafsu. Dalam hadis mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi azza wa jalla al-maghfirah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah mati. Dan orang yang lemah yaitu orang yang menuruti hawa nafsunya dan dia berangan-angan berharap kepada Allah, kepada maghfirah, kepada atas maghfirahnya Allah. Nafsu ini selalu dalam 2 posisi. Ketika orang yang cerdas itu selalu menundukkan nafsunya, mengelola nafsunya untuk taat, untuk tunduk kepada hukumnya Allah, kepada syaratnya Allah. Dan orang yang bodoh yaitu orang yang mengumbar nafsunya, melepas secara liar nafsunya, dan kemudian dia berangan-angan mungkin dapat maghfirah dari Allah, yaitu namanya orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga syaitonul jinni. Syaitonul jinni dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi Allah menyebutkan minal jinnati wan nas. Jadi ada setan-setan yang berupa jin. Allah dalam ayat lain mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan ini adalah musuh bagi kamu, maka perlakukanlah syaitan itu sebagai musuh. Yang keempat yaitu syaitonul insi. Syaitonul insi adalah qarinusu, teman-teman yang buruk, yaitu berupa kafirun, munafikun, dzalimun, musyrikun, dan fasikun. Ini sudah keempatnya saya uraikan. Kemudian bagaimana cara menghadapi keempat
keempat musuh-musuh di atas. Ini di dalam kitab Min Misbahud Dulam ala Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam karangan Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dia menukil dari Imam Ghazali mengatakan, ya, untuk menghadapi dunia fayambagi dzikru afati dunya wa qillati naf'iha wa sur'ati fana'iha. Hendaknya kamu ingat bahaya-bahayanya dunia, sedikit sekali manfaatnya dunia, dan begitu cepat sirnanya dunia. Beliau melanjutkan, wayambari istighraqul awqati fil ibadah. Hendaknya seseorang hamba itu menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus untuk menghadapi nafsu. Untuk menghadapi nafsu beliau mengatakan, alaika bimujahadatin nafsi. Kamu harus selalu mujahadah. Mujahadah ini berusaha qahroh, menundukkan nafsu. Menundukkan nafsu, bagaimana nafsu ini bisa tunduk kepada syariat Allah, nafsu ini bisa tunduk kepada hukum Allah, nafsu ini bisa tunduk kepada ketentuan yang setelah Allah tetapkan. Kemudian untuk menghadapi syaitanul jin, beliau mengatakan, wa alaika bimuharabati syaitan bimudawamati dzikrillah bilisan wal qalbi. Untuk menghadapi syaitan, kamu hendaknya selalu memerangi setan, selalu memposisikan setan itu berhadap-hadapan sama kamu, selalu memposisikan setan itu berlawanan sama kamu. Kamu harus memposisikan diri selalu berlawanan kepada setan. Bimudawamati dzikrillah bilisan wal qalbi, dengan selalu melanggengkan zikrullah dengan lisan dan hati. Kamu selalu memposisikan setan itu berada di musuh kamu. Setan itu benar-benar musuh kamu yang nyata. Kemudian untuk menghadapi syaitanul insi, yaitu para setan-setan yang berwujud manusia, beliau mengatakan, fal istihasu min suhbatil khalqi wa qad ittamai anhum. Hendaknya kamu selalu mawas diri kepada orang yang bergaul dengan kamu. Apakah orang ini selalu akan mendekatkan diri saya kepada Allah, atau malah orang ini menjauhkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demi keselamatan kita. Kita memilih teman, kita memilih orang untuk bergaul dengan kita tunjukkan bagaimana dia, apakah dia ini mendekatkan diri saya kepada Allah atau malah menjauhkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus istihas, kita harus mawas diri. Terus waqat utamai anhu, dan kamu jangan terlalu berharap, punya harapan lebih kepada makhluk. Karena apa? Semakin besar kamu berharap kepada makhluk, semakin besar pula rasa kekecewaan yang akan kamu terima pada akhirnya. Karena sesama makhluk itu pada hakikatnya adalah lemah. Hendaknya harapan kita sandarkan, kita tumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.